Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, My Ilkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Nanda Nurmayanti, kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Para audiens, malam ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa yang akan mendiskusikan tentang pentingnya bersikap asertif. Untuk narasumber yang pertama, ada dosen dari program studi bimbingan konseling Islam. Telah hadir bersama kita Ibu Devi Ariyanti MPD. Halo, selamat malam Ibu Devi. Bagaimana kabarnya? Dan untuk narasumber kedua telah hadir juga bersama kita mahasiswa berprestasi Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Telah hadir juga bersama kita Maulidia Putri Aji. Halo Teh Maudi, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita lanjut diskusi pada malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dosen program studi bimbingan konseling Islam telah hadir bersama kita Ibu Devi Ariyanti MPD. Halo, selamat malam Ibu Devi. Halo, selamat malam Nanda. Selamat malam yang lainnya juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nanda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk narasumber yang kedua, ada mahasiswa berprestasi Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Telah hadir juga bersama kita Maulidia Putri Aji. Halo, selamat malam Teh Maudi. Halo, selamat malam Teh Nanda. Bagaimana kabarnya Teh Maudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut diskusi malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu fenomena di dalam masyarakat, yang dimana terdapat berbagai opsi kemudahan yang ditawarkan. Perkembangan teknologi menghasilkan media sosial yang sekarang banyak digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Komunikasi merupakan dasar dari seluruh kegiatan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan keinginan dan perasaan kita kepada orang lain. Nah, sebelum diskusi lebih jauh, sebetulnya Ibu Devi, apa definisi yang sebenarnya dari asertif itu sendiri? Silahkan Bu Devi. Ya, jadi gini ya teman-teman semuanya di sini, ya ini banyaknya mahasiswa ya Nanda ya? Iya betul Bu. Iya, teman-teman mahasiswa Humas dan yang lainnya mungkin ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit aja ya secara simple gitu. Apa sih sebenarnya asertif itu? Jadi sebenarnya asertif itu ialah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan apa yang dia inginkan
apa yang dia rasakan dan apa yang ada dalam pikirannya dia. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara seseorang ini bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dia rasakan dan juga yang dia inginkan itu kepastinya bukan dengan cara yang ngotot atau misalkan dengan cara yang menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi di sini kemampuan berkomunikasinya pun itu dibutuhkan ya ketika kita mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan sehingga tidak terjadi adanya salah persepsi atau misalkan misunderstanding antar dua orang tersebut. Seperti itu. Jadi komunikasi asertif itu adalah komunikasi menyampaikan perasaan kita tanpa menyakiti lawan bicara ya Bu ya, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik. Nah, untuk Teh Maudi sebagai pelaku dari komunikasi asertif, apakah awalnya Teh Maudi ini mengalami kesulitan untuk menerapkan atau bersikap asertif dalam kehidupan sehari-hari Teh Maudi? Bagaimana Teh Maudi? Oke, dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang mungkin untuk beberapa orang ada yang sudah memiliki cara berkomunikasi asertif itu ya. Jadi dia sudah bisa memahami situasi gitu. Bagaimana ia harus berbicara di depan orang kayak gitu. Tapi ada saja gitu. Termasuk saya termasuk orang yang mungkin kadang masih belum bisa mengontrol diri dalam berbicara. Mungkin kita tidak tahu ya apakah yang kita bicarakan itu bisa menyinggung seseorang atau mungkin sebuah kelompok kayak gitu. Nah, mungkin awal-awalnya apalagi karena saya pribadi sekarang berkuliah di Yogyakarta. Nah, itu benar-benar perlu proses karena gaya berkomunikasi di Bandung, di Tasik dengan orang Sunda itu misalkan berbeda dengan cara berkomunikasi di Yogyakarta seperti itu. Nah, itu mungkin butuh proses yang cukup lama lah seperti itu. Jadi harus bisa memahami kalau misalkan bagaimana cara berkomunikasi di daerah Jogja, di daerah Jawa itu seperti apa. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi dan akhirnya setelah melewati beberapa semester di Yogyakarta, akhirnya bisa memahami seperti ini cara kita berkomunikasi kepada orang Jawa gitu agar kita tidak tidak menyakiti hatinya kayak gitu. Baik, terima kasih Teh Maudi. Kita beralih lagi kepada Ibu Devi. Nah, Bu Devi, banyak sekali orang tua dan anak yang merasa kesulitan untuk menyampaikan komunikasi asertifnya. Nah, apakah orang tua dan juga kebudayaan dari lingkungannya, tentunya lingkungan keluarganya ini, memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku asertif dari seorang anaknya atau tidak, Bu? Bagaimana, Bu? Oke, jadi memang peran orang tua atau pola asuh orang tua ini dia mempunyai peranan yang cukup besar dalam si anak ini memiliki kemampuan asertif atau tidak gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau pola asuh orang tua itu ada beberapa macam ya. Ada yang otoriter, ada yang demokrasi, ada yang juga permisif maksudnya. Jadi yang misalkan otoriter, orang tuanya itu lebih ke kamu dengerin kata papa A, kamu harus ngikutin A tanpa mendengar apa yang sebenarnya anak itu inginkan. Seperti itu. Dan kalau misalkan yang dia cenderung demokrasi ini jadi orang tua itu memberikan saran, tetapi anak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Jadi di sini orang tua tuh tidak hanya sekedar menekankan kamu harus A, kamu harus B biar nanti kamu seperti ini. Tapi nanti ada komunikasi timbal balik dari anak ke orang tuanya. Mah, tapi kalau misalkan saya kayak gini kayaknya saya kurang serg deh, soalnya saya lebih tertariknya di bidang ini, misalkan seperti itu. Nah, di sini orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan seperti yang saya bilang tadi, apa yang diinginkan oleh si anak, apa yang misalkan dipikirkan oleh si anak tersebut. Jadi ketika misalkan anak itu beranjak dewasa, dia sudah bisa mengutarakan karena kenapa? Karena dia sudah terbiasa di lingkungan keluarganya, di pola asuh orang tuanya, diajari untuk seperti itu gitu. Beda halnya dengan yang otoriter tadi, karena dia tidak diberi kesempatan, kemungkinan dia akan lebih sulit untuk menjadi asertif karena gimana dia bisa asertif kalau dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang dia inginkan. Jadi terkesannya selalu harus menjawab iya, yes man lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi ketika misalkan si anak tersebut tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat, dia selalu kamu itu deh,
kamu harus kayak gini, ikutin aja apa yang papa bilang atau yang mama bilang, misalkan kayak gitu. Iya, iya. Nah, anak itu cenderung nanti ke depannya, karena terbiasa selalu bilang, iya, iya, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk apa ya, berkata tidak, agak sulit gitu. Mungkin ada kemampuan seperti itu, tapi dia mungkin akan agak sulit untuk ketika ada orang yang meminta tolong atau ada orang yang misalkan mengajak apa gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati mungkin dia sebenarnya tidak nyaman ya, atau misalkan sedang ada kesibukan lain, tapi karena dia terbiasa iya, iya, jadinya nantinya akan sulit untuk mengatakan kata tidak. Dan sebenarnya itu bisa dirubah sih ketika misalkan sudah dewasanya, asalkan memang dia mempunyai kesadaran dan keinginan seperti itu sih. Jadi pola asuh dari orang tua ini mempunyai pengaruh yang besar ya Bu terhadap sikap asertif seorang anaknya ya Bu? Iya betul, karena kan bagaimanapun juga orang tua atau rumah itu adalah rumah pertama ya, sekolah pertama, sekolah pertama. Jadi apapun yang dipelajari pertama di rumah atau dari orang tua, jadinya itu yang biasanya lebih nempel kayak gitu. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Devi. Nah, Teh Maudy menyinggung tentang orang tua. Saya sering stalking media sosialnya Teh Maudy dan tidak jarang Teh Maudy ini mengupload beberapa percakapan dengan orang tua Teh Maudy yang sangat sweet ya, sangat manis. Nah, bagaimana Teh Maudy sendiri menerapkan komunikasi asertif atau berperilaku asertif terhadap lingkungan keluarga Teh Maudy, terkhusus orang tua Teh Maudy? Silahkan Teh Maudy. Oke, untuk apa ya, berkomunikasi asertif bersama orang tua ya. Alhamdulillahnya selama ini apa ya, orang tua itu selalu mendukung, selalu apa ya, mengiyakan apapun pilihan saya. Ya mungkin kan ada beberapa ya kasus di mana orang tua terkadang antara apa ya, pembicaraan anak, pendapat anak bersama orang tua itu tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak sejalan. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya untuk saya sendiri dengan orang tua saya, alhamdulillah apapun yang saya pilih, pendapat yang saya pilih, jalan yang saya pilih itu selalu didukung oleh orang tua. Jadi saya apa ya, merasa orang tua saya itu sangat bersikap asertif selama ini gitu. Jadi apapun pendapat yang saya lontarkan, mereka selalu apa ya, mendengarkan dengan baik gitu, apapun segala keluh kesah dari diri saya. Mungkin terkadang apa ya, saya juga masih apa ya, kadang masih kayak mungkin ada orang tua, mungkin terkadang orang tua apa ya, sedang sibuk dan ketika saya membutuhkannya apa ya, mungkin kalau bahasa zaman sekarang itu slow respon ya kayak gitu. Tapi apa namanya, di sisi lainnya, walaupun memang terkadang saya suka apa ya, merasa kayak apa namanya, kok ini sih kayak apa namanya, aku udah cerita gini, tapi diresponnya masih kurang kayak gitu. Tapi tuh kadang saya juga apa ya, harus apa namanya, harus mengaca gitu, harus mengaca bagaimana kita tuh memposisikan diri sebagai orang tua kita. Mungkin pada saat itu orang tuanya kita sedang sibuk atau sedang capek, jadi respon dari apa namanya, respon dari curhatan saya itu mungkin kurang direspon ataupun responnya cuma biasa aja, padahal saya itu mengharapkan lebih misalkan respon dari orang tuanya. Tapi ya itu tadi, saya juga harus bisa bersikap asertif kayak gitu. Saya juga harus memahami bagaimana mungkin kesibukan atau apa namanya, ya aktivitas orang tua kita pada hari itu. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi kayak apa namanya, intinya bukan hanya orang tua saja ataupun hanya kita saja sebagai anak yang harus bersikap asertif, tapi kita harus bisa saling ya bersikap asertif itu satu sama lain kayak gitu sih. Baik, jadi bukan hanya orang tua saja yang harus memahami anaknya, tapi anaknya juga harus memahami orang tuanya ya, Teh Maudy ya. Baik, nah kita kembali lagi kepada Ibu Devi. Bu Devi, di dunia ini ada dua gender ya, ada perempuan dan juga laki-laki. Nah, perempuan ini kan dikenal dengan makhluk yang selalu menggunakan hatinya, sedangkan laki-laki ini selalu menggunakan logikanya. Nah, apakah perbedaan gender ini mempengaruhi individunya dalam bersikap asertif, Bu? Silahkan, Bu Devi. Oke. Jadi memang kalau based on research itu memang berpengaruh, beda gitu maksudnya.
Kenapa berpengaruh atau kenapa berbeda? Karena di sini laki-laki biasanya cenderung lebih asertif ya daripada perempuan karena adanya tuntutan lingkungan, adanya tuntutan keluarga. Biasanya laki-laki itu harus bisa menjadi kepala keluarga, menjadi imam, menjadi pemimpin seperti itu sehingga dia biasanya lebih diberikan tanggung jawab, lebih diberikan tugas untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi di sini mau tidak mau dia harus bersikap asertif. Karena kan bagaimanapun laki-laki biasanya sering dijadikan katakanlah mungkin ketua kelas atau misalkan kayak gitu ya untuk yang simpel-simpel aja ya di lingkungan kita. Misalkan menjadi kosma atau misalkan menjadi ketua organisasi dan lain sebagainya. Dan di situ tuh dia harus memiliki kemampuan asertif seperti itu. Jadi terkadang laki-laki itu mau tidak mau dia tuh harus bisa lebih asertif lagi karena tuntutan dari lingkungan dan masyarakat sekitarnya seperti itu. Baik, nah Teh Maudi setelah mendengar penjelasan dari Ibu Devi bahwa gender memang mempengaruhi ya Bu ya menurut riset. Nah bagaimana Teh Maudi menerapkan atau bersikap asertif terhadap lawan bicara Teh Maudi, apalagi lawan bicara Teh Maudi ini bergender laki-laki dan usianya lebih tua seperti itu Teh Maudi. Bagaimana menyikapi situasi atau keadaan seperti itu? Oke. Bicara tentang gender ya, nah mungkin kalau misalkan dengan terus tadi ya dengan laki-laki apalagi yang lebih tua ya. Nah mungkin apa ya kadang kalau misalkan kita masih berbicara masih dengan orang yang lebih tua lelaki dan mungkin kita tidak terlalu dekat ya misalkan kalau misalkan di kampus seperti ke cutting kayak gitu kan itu mungkin terkadang ya kita masih ada gap gitu masih belum bersikap bersikap asertif secara sempurna karena kadang ada rasa kayak aduh nggak enakan lah gitu karena kan ini wah kakak tingkat nih kayak gitu tapi misalkan apalagi kalau di dalam dunia perkuliahan tuh kita kan selalu memperdebatkan segala hal misalkan kayak gitu kan apalagi mungkin di organisasi seperti itu kita ingin gitu loh kalau misalkan pendapat kita itu didengar gitu oleh anggota di organisasi tersebut tapi tuh terkadang banyaknya itu mereka adalah laki-laki dan lebih tua dari kita jadi terkadang tuh masih merasa kayak aduh mau nyampein ini tapi takut nanti menyinggung kakak tingkatnya nih nanti takut bikin sakit hati atau kayak gimana tapi pendapat tersebut sebenarnya itu pendapat yang benar gitu tapi karena masih ada rasa nggak enakan gitu sih kayak nah mungkin itu cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengolah kata dengan benar ya bagaimana caranya kita bukan hanya mendengarkan orang yang lebih tua dari kita terutama laki-laki gitu berpendapat dan kita juga harus bisa menyaring gitu apa yang mau kita sampaikan kepada mereka dan harapannya apa yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa menyinggung pihak manapun. Nah, kayak gitu sih. Memang cukup tricky gitu. Susah-susah gampang, tapi ya harus dibiasakan gitu sih paling kalau misalkan untuk di dunia kampus ya. Jadi harus tetap memilah dan memilih kata ya Teh Maudi agar komunikasi asertifnya tersampaikan secara tenang dan juga tegas ya Teh Maudi. Iya. Nah, baik. Bu Devi, contohnya saya ini orang yang kurang percaya diri, Bu Devi. Jadi ketika ada perintah atau kemauan dari orang lain, saya iya-iyain aja gitu. Nah, apakah kepercayaan diri seseorang ini dapat memberikan pengaruh terhadap sikap asertifnya atau tidak, Bu? Sangat berpengaruh kalau kata saya. Jadi gini, ketika kita ingin mengutarakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pokoknya yang ingin kita sampaikan aja. Ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri, kita akan selalu berpikir, tapi nanti kalau saya ngomong kayak gini, nanti di komennya kayak gini. Tapi kalau nanti saya ngomong kayak gini, nanti saya dianggapnya bodoh. Tapi kalau misalnya nanti saya ngomong kayak gini, nanti saya dianggapnya gini. Nah, ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri, akan sulit bagi kita untuk bersikap asertif. Karena apa? Karena kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Gimana cara kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya dengan apa pendapat kita, kayak gitu loh. Jadi di sini
seseorang yang ingin belajar untuk menjadi lebih asertif lagi, salah satunya ya memang itu, dia harus lebih bisa meningkatkan rasa percaya dirinya itu dia tadi. Ketika misalkan kan ketika kita lebih pede, ketika kita mengutarakan apa yang kita inginkan, mengutarakan apa yang kita harapkan, itu ya ini yang saya inginkan. Kalau memang tidak diterima, tidak sesuai dengan keinginan organisasi mungkin atau keinginan teman saya atau orang tua saya, ya wajar karena pasti akan selalu ada perbedaan. Tidak mungkin semua hal di dunia ini sama. Itu kan yang menjadi variatif, menjadi berbeda, menjadi uniknya setiap individu itu adanya perbedaan. Makanya kita harus lebih pede aja sih ketika misalkan kita ingin mengutarakan sesuatu, karena pede itu memang atau confidence itu sumber dari salah satu sumber kesuksesan seorang individu seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Nah, Teh Maudi, bagaimana Teh Maudi memupuk rasa kepercayaan diri Teh Maudi sebagai pelaku dari sikap asertif Teh Maudi? Nah, mungkin untuk memupuk kepercayaan diri sendiri yaitu butuh waktu yang mungkin tidak sebentar ya itu, karena ya itu tadi banyak mungkin orang yang seperti saya juga yang selalu merasa nggak enakan itu ya. Jadi ingin berpendapat tapi yang nggak enakan karena takut menyinggung itu tadi kan gitu. Nah, tapi ya perlahan-lahan pasti kita harus bisa ya, harus percaya diri akan apa yang kita ingin sampaikan gitu loh. Kadang karena tuh banyak orang bilang gitu kalau misalkan pendapatnya perempuan tuh terkadang banyak tidak didengar ya, bahkan kayak disepelekan, kayak apa sih gitu loh, maksudnya kayak lebih mengutamakan pendapat laki-laki dibanding perempuan kayak gitu. Nah, tapi ya kita harus menyadari semua orang gitu kalau misalkan pendapat kita juga bisa diterima oleh banyak pihak kok kayak gitu, bukan bukan pendapat yang didasari oleh perasaan gitu ya. Kadang kan kayak kalau cewek tuh berpendapat tuh kayak selalu pakai hati kayak gitu, pakai perasaan kayak gitu, nggak kayak cowok yang pakai logika gitu kan, gitu bahasanya kalau zaman sekarang itu. Nah, jadi ya itu tadi kita harus mungkin sering masuk forum di mana di mana yang di sana itu membicarakan hal-hal yang kita interest, yang kita tertarik gitu terhadap pembicaraan tersebut. Nah, dari sana mungkin bisa terpancing ya kepercayaan diri kita, karena apabila kita membicarakan sesuatu yang menarik bagi kita itu kadang rasa percaya diri kita tuh meningkat gitu, karena kita tahu gitu loh apa yang dibahas gitu loh, dan kita pengen berpendapat atas suatu hal tersebut. Nah, kayak gitu mungkin bisa banyak berkomunikasi, bertemu dengan berbagai macam orang. Nah, seperti itu. Salah satunya ya kalau di dunia kampus dengan cara mengikuti organisasi dan sebagainya. Setiap ada diskusi-diskusi itu kita ikut itu, dan harus dibiasakan, harus dipaksakan, karena kebiasaan itu berawal dari paksaan ya, Tenanda ya, gitu kan. Jadi jika kita tidak memaksakan diri kita untuk berperilaku untuk mengomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma diem-diem aja, percaya diri kita nggak bakal meningkat kayak gitu. Nah, maka kita harus memaksakan diri kita untuk memaksakan dan menyemangati diri kita. Ayo loh, itu tuh pendapat kita tuh bisa didengar loh gitu oleh orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi dengan cara kita banyak-banyak diskusi dengan berbagai macam orang itu akan memupuk rasa percaya diri kita selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih sering untuk berlatih ya, Teh Maudi, berlatih untuk meningkatkan skill komunikasi agar kepercayaan dirinya bisa lebih meningkat ya, Teh Maudi. Iya, betul. Apalagi forum-forumnya yang memiliki interest sama gitu, terkait interest kita dengan forumnya. Seperti itu ya, Teh Maudi. Nah, baik Bu Devi, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan tidak terlepas dari adanya konflik ya Bu, seperti tadi konflik antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak, atau konflik pertemanan, bahkan di perkuliahan pun ada konflik ya Bu. Nah, apakah dengan kita menerapkan sikap asertif, konflik ini dapat mereda atau malah memperburuk konflik Bu dengan kita bersikap asertif? Ya,
Jadi sebenarnya ketika kita bersikap asertif, itu tuh kita sebenarnya mereduksi kemungkinan diri kita sendiri untuk stres. Karena apa? Kita mengutarakan apa yang kita inginkan. Terlepas dari apakah keinginan kita tersebut diterima atau pendapat kita tersebut diterima oleh pihak lain atau tidak, setidaknya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu sudah diungkapkan. Jadi tidak ada yang namanya, mungkin teman-teman di sini kayak pernah, padahal tuh kan bener, waktu itu saya mikir kayak gitu, tapi diungkapkan nggak? Enggak kan? Yang pada akhirnya kayak ngedumel sendiri gitu kan, kayak aduh, coba padahal kalau misalkan saya kayak ngomong waktu itu kayak gini, mungkin nanti nggak akan kayak begini. Nah, sebenarnya di sini dengan kita bersikap lebih asertif pun kita bisa lebih ada preventifnya loh kepada untuk menghindari konflik-konflik yang ada. Karena satu sisi ketika misalkan kita dari awal sudah merasa tidak nyaman atau misalkan dari awal sudah tidak setuju, oke, kita cari jalan keluarnya barengan deh di awal, bukan di akhir nanti. Ketika sudah kita iya di awal tapi ternyata nanti tidak sesuai lalu terjadi konflik, kan padahal saya udah bilang padahal kan harusnya gini-gini, emang kamu bilang, misalkan kan enggak, gimana kita bisa tahu kalau kamu nggak bilang, misalkan kayak gitu ya. Ini katakanlah mungkin antar ini ya, teman-teman mahasiswa ini mungkin punya pasangannya gitu ya, pasangan punya bebek-bebeknya kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita banyak kan yang bertengkar itu ketika karena yang satu tuh berharap dimengerti. Perempuan misalkan ya, katakanlah perempuan mungkin ingin dimengerti. Laki-laki ya dengan karakteristik mereka tidak semudah itu mengerti ketika si perempuannya itu tidak asertif, tidak mengutarakan apa yang dia inginkan gitu loh. Karena mereka bukan cenayang, iya nggak sih? Mereka juga bukan mind reader gitu kan, bukan anggota superhero yang bisa membaca pikiran atau kayak gitu-gitulah. Ibaratnya kayak gitu sih. Jadi ketika kita lebih asertif, kita lebih bisa mencegah terjadinya konflik kayak gitu. Karena bisa dibicarakan dulu di awal, bisa diselesaikan dulu di awal, bukan di akhir nanti ketika konfliknya udah memanas atau misalkan jadi lebih rumit seperti itu. Jadi ketika adanya konflik, kemudian kita bersikap asertif, kita akan lebih mempermudah ya Bu, bukannya memperumit. Jadi usahakan ketika adanya konflik, kita harus bersikap asertif, tetap tenang dan tetap tegas ya Bu ya. Betul, ya memang itu dia tadi harus tenang ya, jangan sampai kayak terlalu, oh kan saya bilang, bukan mereda tapi malah memanas nantinya kayak gitu. Nah, Teh Maudi, bagaimana Teh Maudi menyikapi konflik yang ada di lingkungan pertemanan Teh Maudi, mengingat Teh Maudi ini di asrama ya, Teh Maudi, yang 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada teman gitu. Nah, Teh Maudi, bagaimana Teh Maudi berperilaku asertif atau bagaimana Teh Maudi menerapkan asertif dalam lingkungan pertemanan Teh Maudi yang di asrama selama 24 jam? Silahkan Teh Maudi. Wah, ini apa ya, bersikap asertif apalagi terutama di lingkungan pertemanan atau di asrama sini ya, karena seperti yang Kanada bilang, kalau misalkan saya tinggal bersama sekitar ada 13 orang gitu di satu kamar ini kayak gitu. Jadi saya sebagai kakak tingkat di sini posisinya karena beberapa orangnya adalah maba ya, mahasiswa baru di sini, mahasiswa baru di kampus saya. Jadi bersikap asertif itu adalah sebuah kewajiban menurut saya, karena di sini kita sebagai kakak gitu, sebagai pendamping adik-adik mahasiswa di sini, maka kita harus bisa bersikap asertif gitu. Kita harus bisa mendengarkan dengan baik apa keluh kesah mereka, ketika mungkin biasanya ketika awal masuk kuliah seperti banyaknya tugas ataupun mungkin mereka kaget akan lingkungan pertemanan di kampus itu yang cukup bebas seperti itu dan sebagainya. Ataupun mungkin karena di asrama ya, mungkin ada beberapa orang yang rumahnya jauh misalkan di luar pulau seperti itu. Mungkin ada masa-masanya mereka itu kangen dengan keluarganya seperti itu. Nah, maka saya di sini harus memposisikan dan wajib ya bersikap asertif, harus bisa mendengarkan keluh kesah mereka dengan baik dan juga memberikan berbagai solusi kepada mereka atas permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Jadi dengan kita bersikap asertif kepada teman-teman di asrama ini itu akan membangun kepercayaan. Oh, ternyata Teh Maudi ini tuh orangnya
enak diajak curhat gitu ya kalau zaman sekarang kayak gitu. Jadi, "Oh, nanti bakal ini cerita apa-apa," kayak gitu, kata Maudi misalkan kayak gitu. Jadi kan itu bisa membangun kepercayaan seorang, kepada kita karena kita bersikap asertif, bersikap asertif, jadi orang-orang itu, apa namanya, merasa enak gitu kalau misalkan berbicara dengan kita, oh ternyata didengarkan dengan baik, diberi solusi dengan baik, dan itu pun akan menjadi manfaat bagi kita karena ketika, banyak orang percaya terhadap, kita, itu akan membangun relasi juga kan ya. Jadi, apa namanya, nanti mungkin kita tidak tahu ya, misalkan nanti sudah lulus misalnya gitu, mereka sudah sukses misalkan kayak gitu. Nanti mereka ingat, oh yang dulu suka ngasih solusi, yang dulu suka dengerin curhatan aku itu Teh Maudi kayak gitu. Nanti mungkin pasti akan ada apa ya namanya, kayak rasa terima kasih kepada kita. Dan itu apa ya, mungkin salah satu hal yang apa ya, jadi ngerasa senang aja gitu, bahagia dengan diri sendiri karena kita tuh bisa apa namanya, orang lain tuh bisa nyaman ngobrol sama kita. Nah, kayak gitu tuh menurut saya sendiri itu apa ya, salah satu ya kebahagiaan tersendiri gitu ketika orang lain itu nyaman berbicara dengan kita gitu. Baik, jadi sikap asertif ini cukup sulit ya untuk diterapkan, tapi setidaknya kita harus terus mencoba ya untuk berlatih dan mengasahnya ya Teh Maudi. Nah, Bu Devi, saya ini sempat membaca beberapa jurnal yang menyatakan bahwa perilaku asertif ini bukan bawaan dari lahir ya Bu ya. Nah, bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar kita dapat bersikap asertif seperti itu, Bu? Oke, jadi memang perilaku asertif itu bukan perilaku yang kayak langsung ada pada diri kita gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, yang waktu awal-awal pertanyaan yang tadi Nanda berikan, kalau memang pola asuh orang tua itu berpengaruh, lingkungan, dan lain sebagainya kan. Jadi ketika kita misalkan sudah menyadari, oh saya ternyata kurang asertif nih, gimana ya caranya biar saya bisa lebih asertif lagi, misalkan biar saya tuh bisa lebih. Ketika kita bisa lebih asertif kan kita bisa lebih mengutarakan apa yang kita inginkan ya, lebih plong lah katakanlah gitu. Tidak semuanya dipendam sendiri kayak gitu. Jadi yang pertama, orang tersebut atau individu tersebut dia tuh harus percaya diri dulu. Harus percaya dengan dirinya sendiri, dia harus bisa menghargai dirinya sendiri. Ketika dia sudah menghargai dirinya sendiri, dia percaya dengan dirinya sendiri, nah nanti dia sudah bisa sedikit demi sedikit ya, walaupun memang tidak akan langsung kayak misalkan, oke saya langsung pede 100% kayak gitu, tidak. Biasanya memang nanti bertahap seperti itu ya. Dan juga nanti adanya dukungan dari teman, adanya misalkan dukungan dari gurunya atau dosennya atau lingkungan sekitarnya, itu akan mempengaruhi terhadap kepercayaan diri si orang tersebut kayak gitu ya. Lalu tingkatkan juga kemampuan komunikasinya karena gini, oke, kita semua bisa berbicara, kita semua bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi apakah kita bisa menyampaikan pendapat kita, apa yang kita pikirkan itu dengan cara yang baik dan benar, kayak gitu loh. Apakah kita sudah berkomunikasi dengan nyaman, dengan apa kalau misalnya kita ngomong tuh, oh dipahami sama orang. Kalau kita ngomong tuh, oh oke, orang ini ketika dia ngomong, dia tuh ternyata menghargai saya sebagai orang yang mendengarkan, kayak gitu ya. Lalu yang ketiga di sini berlatih untuk mengatakan tidak, ya. Kita tidak bisa selamanya menjadi people pleaser, oke? Jadi mungkin adalah dalam diri setiap orang ketika kita tuh keinginan untuk membantu orang lain, selalu, "Oke, I'm ready," gitu kan, "Ayo apa yang bisa aku bantu?" Selama itu memang tidak memberatkan kita dan itu keinginan kita, tidak terpaksa, that's fine. Tapi ketika misalkan kita sudah menjadi people pleaser yang, "Aduh nanti aku dijauhin nih sama dia kalau aku nggak nurut," atau misalkan, "Nanti aku misalkan nggak ditemenin lagi nih sama dia kalau misalkan aku nggak ngikutin kemauannya dia buat misalkan jalan-jalan," kayak gitu. Padahal dia sebenarnya nggak pengen, kayak gitu kan. Jadi berani untuk mengatakan tidak. Karena sebenarnya tidak apa-apa kita mengatakan tidak, ya nggak sih? Adanya kata tidak yaitu untuk digunakan, bukan untuk dimasukkan ke kamus doang, kayak gitu. Lalu ketika kita ngomong nih, next selanjutnya ya ini setelah yang tadi berkata tidak, ketika kita berbicara, ketika kita mengutarakan pendapat, biasakan, gunakan kata saya deh di awalnya. Jangan kayak misalkan, ketika seseorang mengutarakan pendapat atau misalkan ada permasalahan apa, kita biasanya gini, "Saya pikir kalau misalkan kayak gini, nanti kemungkinannya akan seperti ini deh, kayak gini nih." Itu kan berarti kita memperlihatkan point of view atau misalkan pemikiran kita terhadap orang lain gitu ya, atau terhadap masalah tersebut.
Jangan sampai kita ketika misalkan membicarakan sesuatu, "Kamu mah udah selalu kayak gini pendapatnya, kayak gitu mah enggak." Jadi kalau kayak gitu kan terkesannya lebih menuduh ya, bukan menuduh sih, mungkin lebih judging ke orang kayak gitu loh. Jadi usahakan menggunakan kata saya, karena ketika di sini, ini pendapat saya loh, mungkin berbeda dengan Anda. It's okay, kayak gitu. Lalu di sini gunakan bahasa tubuh yang baik juga. Oke, jadi dari segi gestur, segi ekspresi wajah, lalu intonasi dan lain sebagainya, itu kita maintain sedemikian rupa sehingga enak untuk didengar oleh orang lain dan juga tidak miss dari apa yang ingin kita sampaikan. Takutnya ketika misalkan kita ingin mengutarakan apa tapi dengan kayak misalkan alisnya kerung gitu kan, terus matanya agak gitu gimana, jadi kan kesannya kayak kok marah-marah sih menyampaikannya, kayak maksa gitu menyampaikannya, padahal sebenarnya enggak. Nah, makanya kemampuan kita mengontrol emosi, kemampuan kita dalam mengolah bahasa tubuh kita itu tuh sangat diperlukan juga, kayak gitu. Sedikit demi sedikit berlatih, oke? Jadi nggak akan mungkin langsung bisa 100% sih, karena kan kita juga bukan tukang sulap yang langsung tring berubah kayak gitu kan, enggak ya. Jadi step by step, asal ada keinginan. Satu, memang yang terpenting itu adalah keinginan untuk berubah, kayak gitu. Baik, jadi selain faktor dari dalam diri, faktor lingkungan juga penting ya, Bu, ya? Dan kata tidak itu untuk digunakan bukan hanya pajangan ya, Bu, ya? Betul, ada di kamus doang gitu, nggak dipakai buat apa gitu kan. Ada Baik, untuk terima digunakan. kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Dan Teh Maudi, sebagai orang yang menerapkan komunikasi asertif, apa saja manfaat yang Teh Maudi rasakan setelah bersikap asertif, Teh Maudi? Nah, untuk manfaat yang kita dapatkan tadi itu yang tadi sudah saya bilang ya, ketika kita bersikap asertif kepada orang lain, ketika kita bisa melontarkan pendapat pendapat dengan jujur, dengan sesuai dengan keinginan hati kita, nah maka orang lain pun akan respect ya, akan menghormati apapun yang nanti kita yang akan kita berikan berikan pendapat seperti itu. Dan khususnya di dalam dunia kampus, nah ketika kita membiasakan bersikap asertif, kita mampu mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan dengan baik. Biasanya itu biasanya nanti suka dinotis gitu loh sama teman-teman. Oh, dia itu biasanya baik nih dalam berpendapat. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada suatu masalah lagi atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, nah kira-kira kayaknya kita harus ngajak misalkan aku harus ngajak Teh Maudi nih kayak gitu, karena itu bisa menjadi pendengar yang baik dan juga beberapa orang Teh Maudi? Halo, Teh dan Maudi. nantinya itu akan bisa membangun kepercayaan dari teman-teman sekitar kita. Nah, seperti itu, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari teman-teman sekitar kita, bukan hanya menambah relasi, itu pula akan menjadi ketika kita sudah bisa bersikap asertif itu, mereka akan lebih respect ke kita kayak gitu. Jadi bukan hanya kita yang merespek teman-teman yang lain, tapi mereka juga bisa merespek segala pendapat yang kita sampaikan di dalam sebuah forum. Nah, seperti itu. Baik, jadi sangat banyak ya manfaatnya dan juga sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita menerapkan atau berperilaku asertif. Nah, untuk para audiens yang belum menerapkan perilaku asertif, mari kita asah mulai dari sekarang karena itu sangat penting ya, Bu Devi ya. Baik, untuk mendukung diskusi kita pada malam hari ini, saya buka kesempatan untuk para audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber kita yang luar biasa secara langsung dengan cara raise hand, aktifkan mikrofon serta kameranya jika memungkinkan. Baik, untuk penanya pertama ada Saudara Maulana Ilyas. Silahkan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Kananda, suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar aman. Silahkan. Jadi pertanyaannya gini untuk Ibu sama Kak Lydia. Jadi
terdapat karakter yang melekat gitu pada diri orang yang nggak enakan, terutama yang seringkali hal itu dijadikan dalih atau tameng gitu dalam berkomunikasi. Aku kan nggak enakan orangnya yang kayak gitu-gitu. Terus bagaimana sih cara menghilangkan karakter yang melekat itu pada diri kita dalam berkomunikasi? Gitu. Baik, baik. Silahkan Teh Maudi untuk langsung menjawab. Oke, jadi pertanyaannya itu gimana caranya biar kita itu bisa buat apa ya, mengatakan tidak gitu ya, biar kita tuh apa ya, ngerasanya nggak enakan terus kayak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri memang saya juga sangat merasakan gitu loh. Kalau misalkan awal-awal itu saya selalu merasa nggak enakan. Jadi apapun yang diperintah, yang disuruh oleh kakak tingkat misalkan, ataupun disuruh oleh siapa ya teman dan lain sebagainya misalkan, mau dia bisa nggak ngerjain ini? Oh iya boleh. Mau dia bisa ngerjain ini? Oh iya boleh. Oh ini deadline-nya nanti ya. Hari ini besok dan sebagainya. Iya iya aja karena kita merasa oh mereka itu sudah percaya nih sama kita kalau misalkan kita itu bisa mengerjakannya. Tetapi pada faktanya gitu, pada realitinya kita tuh masih banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita kerjakan adalah kita harus bisa memanage pekerjaan dan juga waktu yang kita punya dalam sehari-hari. Nah, ketika kita sudah bisa memanage waktu dan juga memanage pekerjaan, misalkan hari ini kita harus melakukan A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, ketika kita belum menyelesaikan kegiatan tersebut, jangan sampai kita mengiyakan kegiatan yang lain yang diberikan oleh orang lain. Nah, kayak gitu. Selesaikan apa yang harus kita selesaikan dulu. Kita harus berani harus berani untuk berkata tidak gitu. Kalau misalkan memang kita tidak bisa, ya udah kita harus berani bilang tidak gitu kepada orang yang meminta tolong ke kita kayak gitu dan sertakan alasannya. Nah, seperti itu. Mungkin kadang kan suka ada aja ya, tiap orang kan beda-beda. Kadang kayak ya apa sih kayak sok sibuk banget sih kayak gitu. Kok ditolak kayak udah dikasih kepercayaan disuruh ngerjain ini kayak gitu. Nah, makanya salah satu alasan kenapa kita harus menyertakan alasan itu agar tidak menimbulkan hal-hal seperti itu ya kayak gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu dan aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya, setiap minggunya. Nah, nanti kan kalau misalkan kita bisa memanage waktu dan aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari maupun dalam seminggu dan sebulan, kita bisa tahu nih, oh kira-kira kalau misalkan saya dikasih tugas ini, diminta tolong ini, bisa kayaknya karena di hari-hari ini mungkin di minggu-minggu itu kita tidak terlalu sibuk. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui kegiatan apa aja yang kita lakuin dalam sehari atau dalam seminggu itu akan sangat membantu untuk kita mengatakan tidak kayak gitu, untuk kita tidak bersikap nggak enakan itu kayak gitu. Dan kita memang harus berani ya, berani untuk mengatakan hal tersebut. Memang tidak mudah, tetapi ya bisa dimulai kayak gitu perlahan-lahan kayak gitu, dari mulai hal-hal kecil, mungkin dari hal-hal yang kayak diminta tolong oleh teman kita dulu kayak gitu, baru yang lebih yang lebih tua. Misalkan kadang suka ada aja kayak dosen misalkan, Maudi bisa nggak misalkan saya ada membuat buku memberi testimoni misalkan gitu. Wah ini kayaknya nggak bisa kayak gitu, tapi ini kayak dosen loh kayak gitu, nggak enak banget gitu nolak dosen. Tapi ya gimana gitu kayak kita bisa yang mengatur gitu, menyaring perkataan kita kepada beliau kayak gitu agar pendapat kita itu bisa diterima kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari saya sendiri, salah satu caranya itu adalah kita harus bisa memanage waktu dan juga aktivitas yang kita lakukan setiap harinya kayak gitu, sehingga kita bisa mengatakan tidak dan memberitahu alasannya itu kenapa sih kayak gitu. Baik, jadi kuncinya adalah memanage waktu dan tetap tenang ya Teh Maudi ketika kita berkomunikasi. Barangkali Ibu Devi ada tanggapan terkait pertanyaan dari Saudara Maulana Ilyas. Silahkan Bu Devi. Oke, saya mau nanya dulu sama Ilyas. Ilyas tipikal orang yang nggak enakan nggak? Jujur iya Bu, iya banget. Ketika Ilyas selalu mengatakan iya karena nggak enak, apakah Ilyas pernah kayak ngerasa, ya kenapa saya bilang iya? Ya. Iya benar, kadang capek juga sih Bu, misalnya, ayo ikut ini yuk, padahal udah banyak gitu planning yang lain yang udah diiyain juga, jadi keteteran gitu. Oke.
Ada kerugian yang Ilyas alami ketika Ilyas selalu menjadi yes man kayak gitu? Ada sih, ada banget pasti. Ada. Mau berubah nggak? Mau sih, tapi itu yang susah, Bu. Nah, sepertinya ada keinginan ya, minimal satu ada keinginan dulu. Karena ketika misalkan kita, ya itu udah susah, ya itu udah susah. Ketika kita selalu memindsetkan dalam pikiran kita, kalau misalkan, saya mah nggak bisa, saya mah nggak enakan, saya mah nggak bisa kalau ngomong nggak teh, misalkan kayak gitu ya. Sorry, ada Sunda-Sundanya ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau kita selalu memindsetkan itu dalam pikiran kita, itulah yang akan terjadi di kehidupan kita. Tapi kita mulai dari mindset dulu nih, dari keinginan dulu tadi ya. Udah ada keinginan kan Ilyas ya, udah ada niat. Oke, kita lalu nanti Ilyas, mindset Ilyas tolong diganti, tolong agak di reset lagi, tolong agak di setting lagi, biar nanti nggak selalu kayak gitu. Jadi memang sedikit demi sedikit sih, dan nggak bisa langsung kayak gitu seperti yang tadi Teh Mauli dia bilang juga kan, nggak mungkin bisa langsung ya, tapi at least kita coba dulu nih sedikit sedikit, walaupun mungkin awalnya kayak ngerasa, aduh gak enak, saya Ya, mau terus timbul juga, Bu, kayak rasa bersalah. ya takut dimusuhin atau kayak Takut gimana, dimusuhin. takut gitu. Iya, kalau itu wajar karena kan memang kita ada di lingkungan. Tapi kan seperti yang tadi saya nyambung dari yang mau Lydia sampaikan ya, kalau kita menyampaikan alasannya dengan jelas, dengan logis, dengan masuk akal, ya kalau memang dia teman yang baik, kalau memang teman-teman kamu itu teman yang baik, dia akan bisa menerimanya seperti itu. Lingkungan yang baik itu akan bisa menerima kamu ketika kamu mengutarakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan, kayak gitu sih. Ya. Ya. Ya, Bu. Oke, di reset dulu otaknya. mindsetnya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Media. Baik, terima kasih Teh Maudi dan juga Bu Devi. Untuk selanjutnya ada penanya dari Muhammad Taufik yang raise hand. Silahkan on kamera, start on mikrofon jika memungkinkan. Silahkan Muhammad Taufik. Cek 1 2 3. Terdengar, ya, Teh? Terdengar ya, aman. Teh. Jadi gini kan Teh, ini tentang komunikasi asertif gitu, pengungkapan apa yang diinginkan, apa yang ingin diungkapkan. Nah gini Teh, aku mau nanya gitu, bagaimana atau apa ya, lebih didahulukan yang mana sih komunikasi komunikasi asertif atau apa ya, enggak gitu, gini Teh. Jadi kan ada seseorang yang jadi ketua nih. Nah, otomatis kalau ketua itu gak bisa ngambil keputusan sendiri gitu, atau ketua yang demokratis. Nah, itu gimana ya, Teh? Lebih mementingkan keputusan demokratis itu atau asertif? Soalnya dengan menjadi ketua yang seperti itu, Teh, malah mengurangi rasa asertif itu, Teh. Gimana ya caranya biar lebih berani lagi gitu? Sama kayak halnya yang tadi sih, ada rasa gak enakan juga gitu. Gimana Teh, jelas Teh? Iya, jelas. Baik, terima kasih kepada Muhammad Taufik atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawaban untuk pertanyaan dari Muhammad Taufik bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Devi. Silahkan Bu Devi. Oke. Jadi gini, Taufik ya, kita memiliki komunikasi yang asertif itu berarti kita bisa mengutarakan apa yang kita pikirkan, pendapat kita, keinginan kita seperti itu kepada orang lain dengan penalaran atau dengan latar belakang yang jelas seperti itulah ya. Nah, tapi ketika misalkan nanti ternyata pendapat kita tidak diterima di forum karena mungkin ada pendapat orang lain yang lebih bagus, yang lebih baik, itu kita sudah asertif sebenarnya karena kita sudah mengutarakan apa yang kita inginkan kayak gitu. Kecuali kalau di forum itu misalkan silakan teman-teman mau kayak gimana, saya mau dengar pendapat dari misalkan forum dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tanpa si ketuanya mengutarakan apa yang dia inginkan atau apa yang dia pikirkan. Itu baru dia tidak asertif. Tapi ketika si ketuanya itu tadi mengutarakan juga apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, apa yang diharapkan, itu dia sebenarnya sudah asertif. Hanya saja ketika misalkan nanti ketika pengambilan keputusan pendapatnya tidak diambil, malah yang diambil itu mungkin dari kelompok mana, ya itu tidak apa-apa. Itu namanya kita proses ketika menerima
adanya penolakan, ketika menyadari bahwasanya tidak semua apa yang kita pikirkan itu benar, atau apa yang kita pikirkan itu baik untuk khalayak umum, misalkan kan itu untuk organisasi ya, karena kan pasti itu kebaikannya untuk kebaikan organisasi, bukan hanya kebaikan individu gitu kan. Mungkin memang ada teman kita yang idenya lebih bagus tuh, lebih bisa diterima dan lebih mudah diaplikasikan untuk organisasi kita. Ya kenapa tidak? Yang penting kita sudah mengutarakan apa yang kita ingin sampaikan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Devi. Untuk Teh Maudi barangkali ada tambahan atau sudah cukup? Atau bagaimana Teh Maudi terkait pertanyaan dari Muhammad Taufik? Sudah terjawab oleh Bu Devi semuanya. Ya, baik. Karena tadi saya sudah ada beberapa pertanyaan yang raise hand, sekarang saya beralih ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Mardina dari Gorontalo. Saya mau bertanya kepada Ibu dosen, apakah seseorang yang pendendam ini bisa diobati oleh sikap asertif ini atau tidak? Silakan Bu Devi, langsung saja dijawab. Oke. Di sini saya kurang tahu ya background dendamnya itu seperti apa, tapi kita ilustrasikan kalau ternyata misalkan dia dendam karena misalkan merasa tuh kan, padahal saya udah mikir kayak gini, tapi ternyata ininya kayak gini, tapi dia tuh sebenarnya nggak ngomong, tidak mengutarakan. Nah, dengan komunikasi yang lebih asertif lagi, sebenarnya ini bisa menghindari atau mereduksi kemungkinan seseorang itu untuk menjadi lebih dendam atau menjadi dendam. Oke, jadi di sini kemampuan kita untuk berkomunikasi secara asertif itu akan membantu kita dan juga lingkungan kita. Jadi bukan hanya kita dengan lingkungan juga sih sebenarnya, tapi kita dengan diri kita sendiri. Karena kan dealing with ourselves itu kadang terlebih sulit ya daripada dealing with other people gitu kan. Karena kan terkadang kita pengennya kayak gini tapi ternyata tidak bisa. Oh, kita tidak bisa apa ya, jadinya malah jadi kesal sendiri, marah sendiri, mendem sendiri gitu kan. Nah, ketika misalkan seperti itu menjadi lebih asertif itu akan membantu kita biar lebih apa ya, setidaknya mereduksi dan merupakan suatu hal yang lebih preventif lagi kayak gitu, agar tidak yang tadi ya jadi dendam atau gimana atau kesal atau marah kayak gitu. Mungkin seperti itu tadi dari Gorontalo ya. Iya, dari Teh Mardina. Baik, terima kasih Bu Devi. Untuk Teh Maudi, masih pertanyaan dari Mardina. Nah, berdasarkan pengalaman di asrama, seringkah asertif itu terkalahkan oleh rasa malu-malu? Bagaimana Teh Maudi? Silahkan. Apa tadi pertanyaannya, seringkah? Berdasarkan pengalaman dari Teh Maudi yang tinggal di asrama, seringkah asertif itu terkalahkan oleh rasa malu-malu atau tidak, Teh Maudi? Oke. Nah, mungkin ketika saya posisinya masih menjadi mahasiswa baru ya di asrama, memang terkadang ya betul sekali, kadang merasa malu gitu kan, karena kayak kita masih belum tahu nih tipe-tipe kepribadian orang di sini tuh kayak gimana sih kayak gitu. Karena kan mungkin misalnya sebelumnya kayak tinggal di daerah Sunda di mana kalau misalkan ngobrol sama orang-orang Sunda tuh biasanya kita lebih kalem kayak gitu kan. Jadi kayak ya ini kalem dan tenang gitu ngomongnya. Ketika kita tinggal di asrama dan bertemu dengan berbagai macam orang, ada orang Jawa, ada orang Batak, orang Papua dan lain sebagainya. Kadang kan kita kayak tahu gitu loh, orang Batak tuh ini ya biasanya ngomongnya kayak teriak-teriak gitu, kayak marah-marah gitu. Ntar kayak gimana ya cara ngomongnya gitu. Kita kayak takutnya tuh apa yang kita omongin itu nanti mungkin responnya itu kayak marah-marah gitu. Tapi mungkin mereka itu meresponnya sebenarnya biasa aja, cuman karena gaya komunikasinya itu memang seperti orang yang teriak-teriak kayak gitu. Maka itu akan membuat kita jadi kayak aduh, kira-kira ini harus disampaikan gak ya kayak gitu. Memang awalnya seperti itu, kayak malu gitu untuk menyampaikan, takut salah gitu, apalagi ketika masih masa baru kayak pengalaman yang baru banget gitu, karena kan awalnya kita masih di dunia sekolah SMP SMA di mana ya ini pemikirannya masih belum dewasa lah kayak gitu, berbeda dengan kehidupan di perkuliahan kayak gitu.
Tetapi ya itu dia, ketika kita semakin seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah menemukan berbagai macam orang, nanti kita akan paham sendiri gitu loh. Oh, ternyata cara berkomunikasi dengan orang yang kayak komunikasinya A itu seperti ini, yang B itu seperti ini, kayak gitu. Dan perlahan demi perlahan itu rasa malu itu pasti akan semakin berkurang itu sih ya, karena kuncinya adalah kita harus sering berbicara dengan berbagai macam orang kayak gitu, karena jam terbang itu tidak akan membohongi kayak gitu. Jadi ketika kita semakin sering berbicara dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, maka sikap asertif itu akan terus bertumbuh kayak gitu. Baik, jadi seperti itu ya Teh Mardina terkait pertanyaan Teh Mardina. Bagaimana Teh Mardina, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sambil menunggu respon dari Teh Mardina, sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf karena ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon maaf kepada audiens yang pertanyaannya belum dapat tersampaikan dan belum bisa saya bacakan. Pertanyaan terakhir ini datang dari Lailina dari Medan. Aku mau izin membacakan ya Bu Devi dan Teh Maudi. Aku mau bertanya kepada Ibu Devi, asertif itu kan baik ya. Nah, kalau berpura-pura itu bagaimana Bu Devi? Oke. Di sini mungkin maksudnya berpura-pura asertif atau gimana ya? Katakanlah kita mungkin yang kita tangkap berpura-pura asertif ya dia. Oke. Berpura-pura asertif ya. Misalkan kita konklusikan seperti itu. Ya kalau memang dia berpura-pura asertif, ya itu tidak baik karena itu fake. Dalam artian sebenarnya dia belum asertif berarti. Tapi dia hanya gini, ketika kita mengutarakan pendapat, ketika kita mengutarakan keinginan kita atau harapan kita, ketika kita berusaha untuk menjadi asertif lagi, itu benar-benar apa yang kita harapkan loh, apa yang kita inginkan loh, bukan yang dibuat-buat, bukan yang biar terlihat keren atau gimana. Karena kalau kayak gitu sama aja dia bukan asertif, tapi dia hanya menyampaikan based on teori mungkin, atau misalkan hanya sekedar untuk biar bisa lebih dikagumi oleh teman-temannya mungkin. Nah, jadi di sini tuh being assertive itu tuh harus honest juga, jujur juga. Karena apa yang dia sampaikan itu, apa yang dia utarakan itu adalah apa yang ada dalam diri dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Jadi kalau fake itu dia sebenarnya belum asertif kalau kayak gitu. Dia hanya seakan-akan asertif agar terlihat lebih keren mungkin atau gimana mungkin seperti itu. Jadi itu tidak baik. Yang namanya pura-pura itu tidak baik ya semuanya juga. Apalagi ini bersikap asertifnya ini pura-pura biar, karena di balik kepura-puraan itu pasti ada maksud dan tujuan lain gitu kan. Seperti itu. Jadi that's not good. Baik, terima kasih Bu Devi. Dan masih pertanyaan dari Lailina, untuk Teh Maudi, pernahkah di asrama menemukan orang yang pura-pura asertif katanya? Silahkan Teh Maudi. Kalau kalau misalkan pernahkah menemukan pasti, dan itu kayak kalau kita sebagai anak muda tuh kayak banyak gitu loh istilah-istilah sekarang kayak dia tuh fake banget sih orangnya, kayak di depan si A itu ngomongnya kayak gini, tapi ternyata di belakangnya ngomongnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu biasanya ada mungkin beberapa orang yang seperti itu yang kayak aduh nyebelin banget lah kayak gitu. Karena apa yang dia sampaikan di depan orang-orang banyak itu ternyata berbeda dengan apa yang dia sampaikan mungkin di belakang dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, karena tujuannya mungkin hanya ingin mendapat perhatian dari halayak gitu, dari orang-orang banyak, nah kayak gitu. Ya pasti biasanya itu orang-orang yang seperti itu suka kayak kelihatan aja gitu loh kalau misalkan kayaknya ini tuh bukan dari hati dia deh omongannya kayak gitu. Hanya ada tujuan tertentu kayak gitu dari apa yang dia bicarakan kayak gitu. Ya itu kita cuma bisa bersikap kayak ya udah deh gak apa-apa, kayak ya harus ada orang yang seperti itu sih, karena jika tidak ada orang yang seperti itu kayak kita tidak bisa menjadikan pelajaran kayak gitu. Dan pastinya
menjadikan pelajaran jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Jadi ya udah sih kita menjadi diri kita sendiri. Apa yang kita ingin sampaikan ya sampaikan saja kayak gitu dengan dengan kata-kata yang baik kayak gitu. Jangan sampai kita bersikap asertif hanya untuk dipuji orang lain, hanya untuk agar didekati oleh banyak orang, agar biar punya banyak teman kayak gitu. Kadang tuh ada aja yang kayak mereka berpikiran kalau misalkan di dunia perkuliahan itu kayak semakin banyak temen tuh kayak wow gitu, kayak wah ternyata temennya dia ada di mana-mana kayak gitu. Padahal sebenarnya apa yang diomongin di circle A, di circle B, di circle C itu kayak beda-beda semuanya, kayak ternyata sebenarnya mana sih dia itu kayak gitu. Jadi kita kayak bingung gitu kan. Nah itu mungkin pasti banyak ditemukan yang kayak gitu sih, tapi ya kita harus bisa menyikapinya dan jangan sampai kita malah menjudge mereka kayak ya ini kita malah jadi ikut omongin atau dan sebagainya. Udah kayak biarin aja dengan orang kayak gitu. Asalkan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu kayak gitu sih. Baik, terima kasih Teh Maudi dan juga Ibu Devi atas jawabannya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para audiens karena pertanyaannya belum bisa tersampaikan dan belum bisa saya bacakan karena waktunya sudah di penghujung waktu. Baik, kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin ada yang hendak disampaikan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa sebagai closing statement. Diawali oleh Ibu Devi terlebih dahulu. Silakan Ibu Devi. Ya, jadi saya harap teman-teman yang sudah mengikuti acara kita yang singkat ini bisa lebih menambah wawasan ya mengenai bagaimana sih cara berkomunikasi secara asertif itu, apa sih manfaatnya, apa sih keuntungannya untuk kita seperti itu. Jadi being assertive is good, tapi bukan berarti kita menjadi rude ya, bukan berarti kita menjadi kasar ataupun menjadi fake seperti yang dibilang tadi. Jadi being assertive kita tuh harus honest juga dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Devi atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya closing statement dari Teh Maudi, silahkan. Oke, untuk closing statement dari saya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa di sini semuanya, intinya jangan takut untuk berkata tidak kayak gitu, karena bagaimana kita nantinya akan dipercayai oleh teman-teman kita, oleh sekeliling kita tuh sesuai dengan bagaimana respon yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi selalu kontrol apapun yang kita bicarakan kepada teman ataupun orang-orang sekitar kita agar nantinya bisa membangun kepercayaan yang baik dengan teman-teman sekitar. Nah, itu. Baik, terima kasih. Karena sudah di penghujung waktu, terima kasih kepada Ibu Devi Ariyanti atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di acara MyIlkom pada malam hari ini. Semoga Ibu sehat selalu dan juga dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih juga kepada Teh Maulidia Putri Aji atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Teh Maudi serta dilancarkan kuliahnya. Izinkan saya untuk menyampaikan ulasan terkait talk show pada malam hari ini. Mempelajari dan melatih kemampuan diri dalam bersikap asertif adalah hal yang penting, karena sikap asertif dapat membantu Anda mengekspresikan diri secara efektif, mempertahankan sudut pandang, menghindari konflik, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus menghormati hak dan kepercayaan orang lain tanpa menyakiti hati lawan bicara. Perilaku asertif ini dapat terbentuk karena adanya kejujuran, tanggung jawab, kesadaran diri, dan juga kepercayaan diri. Para audiens, sekitar 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sedikit informasi, bahwasanya MyIlkom ini tayang setiap Jumat malam, 2 minggu sekali sekitar pukul 19.45. Kepada seluruh audiens, saya Nanda Nurmayanti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara MyIlkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Devi.
Sawang Oh, Suna Bapak, gimana? nuhun. Oh, pantes. Kayak ilmu abi ya. Muadi Madi. Oh, terus kesadana ya. Yo, Assalamualaikum. Halo Bu Devi. Udah lama banget gak ketemu Ibu. Kamu angkatan Gimana kabarnya 2019? Bu Devi? Iya Bu. Yang waktu dulu pernah keajar psikologi komunikasi sama Ibu. Ibu Devi, makasih. Sama-sama. Ih, senang ketemu kalian lagi. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, Angkatan Bu, 2009. terakhir semester 1 kita pernah foto 2019 bareng. Bu, semester 1 pengantar Yang- ilmu psikologi. Iya, yang kalian itu kuliahnya cuma 1 semester 5 bulan. Keburu corona kan? Iya, keburu corona semester 2 cuma 2 minggu Bu di UIN Iya, langsung iya, dimulai. bener-bener. Makasih ya Bu. Iya, Teh Maudi, sip. makasih. Sehat Salam selalu ya Ibu, buat Teh semuanya, Maudi. buat teman-teman angkatan. Sehat-sehat ya. Terima kasih Sukses. Ibu, Teh Maudi, Bye-bye. terima kasih. Ibu sekarang masih ngajar di Humas Bu. Enggak kebagian kelas di Humas sekarang. Wah, sayang sekali ya. Kasian banget anak-anak. Kalau saya sih gimana penugasan kan ya. Kalau Oh, ya. dapat ya ngajar, kalau enggak ya di mana aja yang mau nerima saya. Dulu kelas apa? Ya. Dulu kelas A, Humas 1A. Oh, kelas A ya. Saya kalau lihat wajahnya inget kayaknya, tapi kan Ya, kalian udah lama nggak ke kampus ya. di lampu udah sekitar 2 tahunan. Iya, makanya main-main ke kampus. Nanti semester depan mungkin ya, karena semester depan semester akhir kan, bakal banyak ujian-ujian. Nah itu insya Allah, amin. Amin. Semoga udah offline lah, atau PTMT minimal. Bener. Ingat dulu membahas stres Apa? mulu, membahas stres, depresi. Betul. Ingat saya juga. yang si denah kelasnya tuh dibikin letter U gitu kan. Iya, itu tuh kalian itu angkatan pertama yang saya ajar. Soalnya saya juga baru masuk di UIN tuh 2019 Juni. Oh, gitu. Nah, kalian itu angkatan pertama, salah satu angkatan pertama yang saya ajar gitu. Waktu itu ngajar 4 kelas, kalian itu 2 kelasnya itu yang dari Humas. Oh, gitu. Jadi berkesan sih, karena kan yang pertama ya. Iya. Semoga kalian juga nggak lupa lah sama saya nanti kalau ketemu. Enggak, Bu. Itu kan pas foto bareng habis akhiran semester itu kayaknya jadi pertama dan terakhir waktu habis pandemi sih. Iya benar. Nggak nyangka bakal pandemi. Karena waktu itu kayak, apa itu pandemi? Iya, kirain oke, 1 minggu bakal diliburin gitu. Terus minggu Iya, depannya iya. Ternyata Taunya bertahun-tahun. nggak pernah ngekos lagi. Iyalah, ngekos juga ngapain? Kosan juga sekarang udah pada berhantu kayaknya. Iya, aduh. Makanya kasihan anak-anak 2021 yang emang benar-benar belum pernah rasain. Iya, semoga lah semester depannya. Tadinya kan juga tahun semester itu mau PTMT, tapi karena kan kemarin level 3 lagi gitu kan. Nah, iya. Jadi lagi gitu kan. Ya, semoga next time atau semester depan kan kalian semester akhir tuh awal dan akhir lah minimal di kampus. Nah, iya benar, Bu. Iya, soalnya seru biasanya kalau semester akhir tuh banyak praktikum juga kan. Benar, Bu. Saya pamit atau ya?
Iya, iya Bu. Makasih ya Bu. Ya, Perhatian. sama-sama. Bu, terima kasih. Sama-sama. Oh, Bayu saya ingat kalau Bayu mah yang suka duduk di depan kan yang kecil-kecil dulu mah. Nggak tahu kalau sekarang udah semakin tumbuh mungkin ya tinggi. Enggak, Bu. Sekarang juga masih awet muda sih sebenarnya. Asik awet muda. Iya, saya ingat-ingat yang suka di depan duduk jauh gitu. Tahu-tahu. Kalau makanya saya bilang kalau lihat wajah pasti saya ingat gitu kan. Lagi kalau laki-laki kan nggak terlalu banyak ya. Jadinya teh khas gitu. Kalau perempuan karena saya lupa lagi karena pada dikerudung semua gitu. Nah, iya. Ya iyalah dikerudung semua namanya juga diumumin. Ya, Oke, sukses ya buat kalian ya. Lancar-lancar Siap, Bu. kuliahnya. Sip. Sehat Salam buat semua. teman-teman semuanya ya. Siap. Sip. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.